bisa ke multi target gitu. Jadi alih-alih kita langsung kemarin tuh langsung de novo, kita itu bermain Myrna ini pertama adalah untuk mengeksplorasi dulu. Jadi Myrna ini targetnya kemana sih gitu. Jadi oh ternyata di Cancer itu memang dia ini ya tinggi di Cancer, tapi mungkin di normalnya rendah dan target kita setelah eksplorasi ternyata gen-gen yang ditarget oleh Mirna itu ternyata gen-gen yang memang onkogenik gitu dan gen-gen yang off targetnya yang mungkin suppressor tumornya mungkin ada tapi sedikit. Nah itu mungkin kita nanti ke depannya akan kita maksimalkan saat kita desain de novo gitu. Jadi sebelum menurut saya saran saya sebelum kita desain microRNA secara de novo gitu, kita mungkin harus explore dulu gitu, explore secara natural, secara biological molekulernya tuh si Mirna ini dia akan menarget apa saja dan evidence-nya di cancer bagaimana gitu. Nah ini kita bisa menggunakan data bioinformatic dulu. Nah, ini jadi nanti setelah Mirna ini dia binding ke gen target, biasanya di bagian UTR atau untrusted region biasanya dia nanti akan memiliki dua mekanisme. Pertama, dia bisa melakukan blocking terhadap ribosom, jadi transplasi ini tidak terjadi. Kemudian gennya ini nanti bisa ada dua macam ya, bisa dia terblok secara temporer, jadi ya karena ada agonya maka ribosom nggak bisa masuk. Kemudian yang berikutnya adalah dia akan mengalami degrade ya di sini. Jadi dia akan degrade sehingga si gennya ini ya tidak akan diekspresikan seperti itu. Oke, ini mungkin pipeline saya di jurnal. Jadi kemarin yang di barusan itu ada ini pipeline saya. Jadi pertama terkait studi data author itu wajib, kemudian saya menggunakan database seperti TCGA, kemudian mungkin ada juga database seperti JO ya, in Omnibus Expression, kemudian ini biasa kita lakukan DEG, differential gain expression. Nah, ini wajib ya kalau kita ingin melakukan analisis bioinformatic ini at least kita harus menguasai dua bahasa ini, language-nya itu Python dan RStudio. Nah, untuk pencarian target kita menggunakan target scan dan microT. Tapi mungkin sekarang lebih banyak ya. Ini mungkin beberapa tahun lalu yang apa ya, yang hype ada dua ini. Tapi mungkin sekarang udah banyak. Ada misalnya apa ya, Mirturnet, ada juga apa ya, Mirnet dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian setelah kita mendapatkan complementary interaction seperti ini, untuk gen target spesifik kita baru ke arah KIGG ya. Jadi dari target scan dan micro T ini kan kita akan mendapatkan beberapa list interaksi dari si Mirna kita terhadap si target. Nah, di sini nanti kita lanjutkan ke network pharmacology untuk mengetahui target yang paling potensial gitu. Jadi bukan cuma dia nempel, tapi apakah target yang kita akan targetkan itu memiliki potensial di pathway gitu. Jadi kita percuma dong kita menghambat atau meng-KO suatu gen, tapi ternyata gen ini sebenarnya dalam suatu pathway ini tidak terlalu penting. Jadi dia mungkin kalau ini gennya ini kita cut, mungkin gen-gen lain akan bisa mengambil alih gitu. Jadi ada alternatif pathway-nya. Ini kita harus mempertimbangkan. Jadi di sini kita juga mempertimbangkan menggunakan si apa namanya network pharmacology untuk mengetahui sentralitas dari gen yang kita target. Nah, berikutnya setelah kita mendapatkan target yang potensial, kemudian Mirna yang potensial, ini kita kemudian bisa modeling, baik 2D model dan 3D model. Nah, ini sekarang juga sudah tersedia ya, dan apalagi sekarang ada AlphaFold 3, ini juga bisa. Nah, nanti bisa coba menggunakan RNA composer maupun RNA folds. Kemudian kita lakukan docking menggunakan headdock server, nah atau mungkin bisa headdock 2 atau yang lain sebagainya. Dan ini simulasi menggunakan Yasara struktur. Oke, mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, monggo ya, bisa langsung saja. Oke, nah ini mungkin ada satu website yang Bapak Ibu mungkin bisa explore, bisa cek, namanya TCGA. Ini kita kalau ini mungkin PPT ini mungkin saya buat 2 tahun lalu ya. Ini saya masih menggunakan metode yang paling awal, yaitu menggunakan GDC data transfer. Ini sedikit lebih ribet ya. Kalau sekarang lebih enak. Ada sekarang tuh bisa langsung pakai RStudio, bisa menggunakan TCGA Biolink. Nah, nanti mungkin kita kalau ada waktu lain kita bisa diskusi itu ya gitu. Jadi itu mungkin akan menjadi suatu topik lain gitu. Nah, untuk TCGA ini
khusus untuk manusia. Jadi mungkin kalau nanti kawan-kawan terkait Mirna atau Sirnanya di hewan, yaitu mungkin harus menggunakan database lain. Tapi mungkin menurut saya udah banyak ya sekarang database-database yang provide untuk analisis non human itu udah banyak. Tapi kalau untuk TCGA ini memang khususan untuk manusia dan untuk cancer. Tapi data dia tuh lumayan sangat banyak dan sangat kompleks ya. Jadi kita mau mencari data survivor, kemudian nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat kurva survival plot, misalnya Kaplan-Meier, kemudian ROC, machine learning itu sangat-sangat kita bisa ambil dari data dari CTCG ini. Tapi ya tadi untuk mengambil datanya kita perlu belajar ya dan ada beberapa trik untuk mengambilnya. Jadi tidak semudah kita mengambil data gen misalnya kayak di NCBI ini agak sedikit tricky untuk si TCG. Karena ya kalau kita mengetahui data genom itu formatnya beraneka ragam. Misalnya kalau mungkin WGS yang whole genome sequencing itu kan datanya pasti FASTQ ya, keluaran dari Illumina, dari PacBio, dari MGI, dari DNA, DNBSEQ ya, punyanya MGI itu FASTQ. Tapi kalau nanti protein lebih ke FASTA. Nah, nanti kalau data SNP itu nanti ada SPM, kemudian ada data uh, copy number ya mungkin ya, SPM dan lain-lain. Kemudian kalau RNA itu nanti ada datanya FPTM, RPM, TPM, countable. Nah, itu ada banyak banget. Jadi nanti kalau kita mau mengambil data dari TCG ini harus mengetahui dulu kita mau ambil data yang mana nih. Kalau kita mau ambil yang micro RNA atau non coding long non coding RNA, kita nanti harus pakai yang mana? Apakah TPM, apakah RPM, PKM dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau mau ngambil data microarray misalnya, nah itu biasanya simple sih, namanya Affymetrix. Dia table gitu, dia bentuknya Excel. Nah, nanti perlu dipelajari dulu gitu. Nah, ini sedikit-sedikit dengan terkait TCGA. Karena riset saya kebanyakan memang ke arah microRNA untuk human ya. Walaupun ada beberapa saya kolaborasi juga terkait microRNA di tanaman. Jadi microRNA ini ternyata nggak cuma ada di manusia, ternyata sampai di eh, insect itu juga mereka memiliki microRNA. Jadi luas sebenarnya. Dan sebenarnya microRNA juga sangat menurut saya penting karena eh, hampir 60% dari total genom manusia itu sebenarnya belum terkodingkan ya. Jadi memang 60% dari gen manusia bukan coding gen, tapi malah non coding ini sebenarnya yang mengatur apapun yang ada di dalam sel kita. Jadi walaupun sel misalnya gen kita ini aman dari mutasi, oh gen kita ini aman, tapi ternyata ada alterate dari epigenetiknya. Karena microRNA ada beberapa region di microRNA yang mengalami hipometilasi misalnya. Jadi microRNA-nya akan terekspresi secara lebih. Nah, ekspresi yang secara lebih over ini bisa menyebabkan beberapa gen-gen yang coding ini akan terhambat gitu. Kalau misalnya gen-gen yang terhambat nih gen-gen yang jelek ya oke, tapi misalnya gen yang terhambat misalnya TP53 atau mungkin gen-gen yang sifatnya adalah dia apa namanya itu suppressor tumor yang dia itu malah mencegah terjadinya tumor. Nah, itu malah bahaya gitu. Jadi sebenarnya microRNA ini kita juga dia seperti pisau pisau bermata dua ya. Jadi kalau misalnya dia naik ya kita harus cek dulu kalau Mirna naik dia target gen apa. Kalau gennya baik ya oke, tapi kalau gennya ini jelek gennya ini jelek oke, tapi kalau gennya baik ya wassalam gitu. Tapi kalau misalnya si microRNA ini dia ternyata down regulate, ternyata yang ditarget itu adalah oncogen, itu bahaya, maka oncogen itu kan akan naik gitu. Sebenarnya untuk microRNA juga atau sirna ini juga dibaliknya dan ada faktor epigenetik lain, misalnya metilasi ya, DNA methylation. Jadi sebenarnya ini banyak kompleks faktornya, tapi untuk sesi ini kita akan berbicara terkait microRNA. Jadi tapi untuk metilasi ini juga dipertimbangkan juga sih untuk efek epigenetik. Nah, ini terkait TCGA barcode. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kawan-kawan ingin mengambil data dari TCGA, ini perlu kita cek ya. Ada penamaan-penamaannya, kemudian ini ada nama pasien, kemudian ada juga apakah pasien ini meninggal atau masih hidup, kemudian ada juga data terkait demografinya, misalnya adalah jenis kelamin, berat badan, ras, kemudian etnik, ethnicity, dan lain sebagainya. Ini kita bisa
Sebenarnya semuanya sudah diinformasikan di datasetnya, di database-nya. Jadi nanti tinggal kita baca saja sebenarnya. Nah ini, jadi kemarin ini kalau yang lama, jadi kita nanti downloadnya kayak seperti ini, jadi menggunakan sedikit scripting, tapi ini masih cukup gampang lah ya ini. Nanti mungkin di next event kita akan belajar. Jadi kita menggunakan GDC client, kemudian ini kemarin memang di awal-awal TCG ini masih sedikit rumit ya. Jadi apa namanya? R Studio-nya pun untuk script R-nya juga belum terlalu banyak yang publish. Jadi kemarin kita juga harus buat code-nya juga apa bisa sendiri seperti itu. Jadi kita menggunakan Python dan R Studio untuk menggabungkan berbagai macam data di sini. Karena datanya memang benar-benar bermacam-macam variasinya. Ada yang datanya sequence, ada yang datanya adalah numerik, ada yang datanya campuran seperti itu. Nah ini jadi nah ini yang sekarang ya. Kalau sekarang lebih gampang. Nanti kalau misalnya mau ambil data dari TCGA, kita bisa ambil menggunakan TCGA Biolink. Nah ini kalau dulu setelah GDC client itu sempat ada yang namanya ini, sempat ada namanya TCGA Assembler. Tapi TCGA Assembler ini di GitHub-nya dia bilang bahwasanya ternyata dia sudah tidak update gitu. Sedangkan R Studio kita sekarang tuh udah yang paling versinya mungkin udah baru, dan saat kita melakukan menggunakan si assembler itu akan ada crash di situ. Jadi kita nggak bisa menggunakan lagi. Dan sebenarnya saya sudah email ke GitHub-nya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada yang ngecek ke GitHub-nya CG Assembler tuh ada GitHub orang Indonesia. Itu kemarin saya tanya kenapa dia nggak bisa lagi. Terus memang dijawab memang sudah nggak kompatibel dan diarahkan untuk menggunakan si TCGA Biolink ini. Nah ini lebih gampang. Jadi kita bisa menggunakan RStudio satu langkah saja, dan ini kita bisa mendownload data ekspresi, kemudian data-data SNP, data-data sequencing kita bisa melakukan download secara gampang di sini. Nah ini kalau ada yang tertarik nanti bisa menghubungi Dio atau bisa nanti menghubungi saya juga nanti. Ini saya juga ada scriptnya kalau ada yang berminat nanti. Kemudian ini nanti kita biasa kalau kita memiliki data RNA itu kita tidak jauh-jauh ya, namanya DE atau differential expression di sini. Nah dulu saya sukanya pakai SR ya, SR. Memang dulu yang pertama kali saya belajar saya menggunakan SR, tapi kalau sekarang lebih menggunakannya kalau nggak 5 yaitu bisect ya, bisecto. Nah di sini untuk DEG itu sebenarnya statistik standar ya. Jadi ada yang namanya countable di sini, data raw yang kita punya, dan biasanya kita juga punya metadata. Jadi metadata ini atau sampel info ini berisi terkait keterangan sampel. Sampelnya apakah kontrol, apakah normal, apakah treatment, apakah cancer, apakah disease. Nah, nanti kita akan masukkan ke sampel info. Nah, kemudian nanti kita lakukan data quality assessment. Jadi kita buang gen-gen yang mungkin ekspresinya, misalnya kita punya 10 sampel nih. Normalnya 5, kankernya 5. Ada satu gen itu ekspresinya cuma 10 di satu sampel. Nah, ini kita akan buang gitu. Biasanya kita punya thresholdnya 10 ya. Kalau misalnya dia kurang dari sama dengan 10, maka kita akan buang gitu. Nah, jadi kita membuang namanya gen-gen yang lower expression. Kemudian ini kita lakukan DEG, kemudian juga lakukan independent filtering, kemudian kita lanjutkan inspeksi lainnya, dan nanti dilanjutkan dengan DE. Biasanya kita mungkin pernah melihat namanya Volcano plot ya, atau MA plot, dispersion plot. Nah itu nanti kita bisa mendapatkan dari DE ini. Nah setelah itu baru kita akan mendapatkan ini Mirna profiling ya. Jadi kita mendapatkan gen-gen yang dia itu benar-benar upregulate dan downregulate gitu. Sebenarnya ini pipeline yang saya gunakan ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk yang coding ya, untuk yang mRNA yang biasa, yang gen expression. Tapi juga bisa digunakan untuk Mirna. Jadi bisa digunakan untuk berbagai macam data RNA. Ya, halo? Apakah ada yang bertanya? Atau bocor? Oke. Kita lanjut ya. Ini kemudian ada statistik seperti filtering. Jadi di sini kita bisa meremove ya gen-gen yang dia itu low, low expression. Jadi kita hanya mengambil gen-gen yang memang dia itu memang gen itu
ekspresinya terjadi karena treatment, bukan karena cemaran atau pengotor seperti itu. Jadi kita nanti akan menggunakan metode Jacquard Index untuk mengfilter gen mana yang dia itu up dan gen mana yang mana itu signifikan maupun yang tidak signifikan. Nah, nanti biasanya kita akan mendapatkan plot seperti ini ya. Jadi Mirna misalnya yang bagian kiri ini yang mengalami upregulate, kemudian yang kanan ini yang mengalami balik. Yang kanan ini yang upregulate, yang kiri ini yang downregulate, kemudian yang tengah-tengah ini yang non significance. Dan ini biasanya threshold ini banyak yang tanya biasanya kalau saya sedang OC ya. Itu biasanya untuk threshold ini kita pasangnya berapa sih gitu ini ya, threshold ini. Nah, untuk threshold ini biasanya kita pasang sesuai dengan data kita sebenarnya. Biasanya tapi kalau rata-rata itu orang pasangnya di 1 atau 2 gitu. Tapi juga ada beberapa jurnal yang pasangnya di 0,5. Nah, ini tergantung sama data yang kita miliki. Kadang-kadang kita mendapatkan data atau data ekspresi Mirna ini kadang-kadang gennya sangat signifikan. Jadi banyak banget yang signifikan. Misalnya kita saat pasang di threshold 2 untuk log FK-nya dan log P. Biasanya kalau log P ini kita akan pasang di 0,05 ya karena standar p-value. Nah, ini biasanya kalau kita pasang di 2 itu katakanlah kita pasang di 2 dapatnya 2000, gennya masih belum, yang tersaring masih sangat kecil. Ya, berarti kita naikkan lagi. Misalnya kita naikkan ke log FK-nya 5. Jadi minus 5, di bawah minus 5 adalah down regulate, di atas 5 adalah up regulate ini. Nah, ternyata saat kita naikkan ke 5, oh ternyata yang lolos itu yang down regulate ada 50, yang up regulate ada 60. Nah, itu mungkin kita bisa ambil seperti itu. Jadi untuk ini di sini untuk si threshold ini kita sebenarnya bisa sesuka hati ya. Tapi bukan sesuka hati juga sih. Jadi sesuai dengan data kita gitu. Kalau data kita banyak yang ternyata signifikan ya kita akan naikkan threshold. Tapi ternyata kalau misalnya ada case juga, saya pernah melakukan RNA sequencing untuk gene expression di bakteri. Itu ternyata log FK-nya itu cuma di kisaran tinggi di 1,2 gitu. Dan setelah 1,2 di bawahnya itu kalau nggak salah 0,5 atau 0,5 atau 0,75. Jadi saya pasang thresholdnya di 0,5 waktu itu. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian yang juga diperlukan adalah ini log FC. Ini sebenarnya log FC di RNA sequencing ini sama hampir kurang lebih sama dengan log FC kalau nanti Bapak Ibu misalnya ada yang pernah bekerja di qPCR ya. Kalau full chase-nya di qPCR kan juga sama ya, biasanya adalah treatment atau unknown per kontrol ya biasanya. Nah, sama juga sebenarnya, dia prinsipnya sama. Jadi ini untuk membandingkan ekspresi gen di suatu treatment dibandingkan dengan si kontrol atau normal. Nah, jadi hampir sama seperti yang ada di qPCR seperti itu. Jadi perlu kalau misalnya ada gennya ternyata upregulate. Nah, kita cek dulu dia upregulate-nya apa banding apa gitu. Misalnya ternyata cancer dibanding normal, dia gennya naik. Nah, berarti tandanya memang gen ini artinya dia tinggi di cancer tapi di normal rendah. Tapi juga nanti ada juga dia upregulate tapi ternyata perbandingannya adalah normal per cancer. Nah, kebalik. Jadi kalau kayak gini, ini adalah gen ini naik di normal, bukan naik di cancer gitu. Jadi kalau kita berbicara terkait loketnya harus tahu juga dulu bandingannya apa banding apa gitu yang dibandingkan gitu. Jadi yang kita lihat adalah perbandingan yang di atasnya. Kalau misalnya upregulate maka yang apa ya pembilang ya, yang di atas ya pembilang ini berarti tinggi upregulate juga seperti itu. Kita lanjut, masih banyak juga ini PPT. Oke. Oh, sorry. Nah, ini kemudian juga bisa kita melakukan analisis supervised ya untuk heat map misalnya, ini lebih jelas ya. Jadi ini sampel-sampel yang dari TCGA, jadi TCGA A6 bla 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 ini adalah sampel-sampel dari data. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada barcode yang sangat jelas tertera di TCGA itu adalah nih yang 2 angka terakhir ini. Nah, ini bisa menandakan penyakit atau normal. Normal itu biasanya 11 ke atas.
11, 12, 13 sampai 20 A, B gitu. Nah, kalau Cancer itu biasanya satu sampai 10. 1A, 2A, 3A itu berarti Cancer. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada ini colorectal cancer yang warna merah, kemudian normalnya warna hijau. Ada perbedaan microRNA yang sangat signifikan berbeda. Jadi kalau misalnya data kita sufficient, jadi maksudnya sufficient adalah kadang-kadang di TCGA ini juga ada kelemahan. Kadang-kadang ada data yang misalnya, oh data cancernya ada 400, data normalnya cuma ada 5. Nah, ini dia unbalance ya. Jadi kalau kita analisis DIG ya pasti menang yang cancer gitu karena yang normal ini populasinya sangat kecil dan ini secara statistik kan tidak seimbang ya, jadi nggak bisa. Jadi biasanya kalau nanti kawan-kawan menggunakan CGA untuk mengambil data cancer, biasanya kalau normalnya tidak tersedia atau mungkin sedikit, nanti bisa pakai database refresh namanya GTEx. Nanti bisa cek GTEx. Nah ini GTEx ini kayak web ya, database di web gitu. Nanti kawan-kawan bisa ambil data sesuai dengan tisu atau jaringan yang sedang dicek di TCGA. Misalnya kemarin saya analisis TCGA terkait ovarium cancer. Nah, saya udah ambil data, ternyata ada 400 data, tapi normalnya cuma 10 atau 6. Nah, itu kan nggak balance ya, unbalance. Jadi saya mengambil dari GTEx, ini adalah data ovarian normal cell, kemudian dan datanya lumayan sih, ada 300 atau 400-an, jadi masih sama lah, kurang lebih sama, dan itu datanya bisa kita gunakan untuk membandingkannya dengan data TCGA, seperti itu. Oke, kita next dulu. Nah, ini kita juga bisa pakai PCA ya untuk mengetahui perbedaan cluster. Jadi ternyata memang antara ini ya ini contoh data unbalance ya. Ini data dummies. Jadi ini data saya untuk training aja untuk presentasi. Jadi ini saya ambil kemarin tuh colorectal cancer itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 7. Nah, cancernya ada banyak. Nah, ini walaupun memang signifikannya sangat-sangat jelas, tapi ini mungkin secara statistik kurang kurang disukai ya karena datanya jomplang ya antara populasi normal dan penyakit. Nah, ini kita juga bisa lanjut ke semi machine learning ya. Kita bisa pakai OPLSDA. Ini yang sebenarnya ini sebelum ke machine learning kita biasanya pakainya OPLSDA untuk mengetahui terkait impact faktor dari atau impact score-nya dari masing-masing target atau marker. Jadi ini misalnya, ini adalah microRNA MIR19A. Di sini VIP-nya paling gede ya, di atas 131 ini. Nah, di sini kita lihat, ini colorectal cancer, ini normal. Nah, semakin warnanya makin merah, maka dia semakin tinggi ekspresinya di tempat itu. Nah, tempat itu maksudnya adalah di colorectal cancer. Berarti ini warna merah nih di sini. Berarti mengindikasikan bahwasanya HSA MIR19A itu cocok digunakan untuk biomarker di colorectal cancer gitu. Dan nah ini juga ada misalnya yang HSA apa ini? LED7D. Ini di sini di colorectal cancer warnanya biru, tapi di normal warnanya merah, kebalik. Berarti dia kurang cocok nih kalau yang HSA LED72 ini kita jadikan untuk biomarker di cancer karena ekspresinya rendah. Rendah di kanker tapi di normal tinggi. Nah, tapi ini kita bisa digunakan biomarker tapi untuk di orang normal gitu. Mungkin bisa atau mungkin bisa juga nanti patokannya adalah kalau ini turun berarti ini juga marker yang mengalami penurunan. Jadi ini bisa disesuaikan dengan tujuan kita masing-masing. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini juga bisa kita nanti pakai untuk ROC ya, untuk mengecek apakah tadi kan kalau mungkin secara ini ya, secara ekspresi, kalau ini secara keberadaannya di populasi. Jadi ini yang paling bagus ini ya, yang HS Samir 21, 10A, 18 ini semuanya di atas satu areanya. Jadi semua ini mungkin nggak kelihatan karena memang mereka ini align di sini. Dia fit ke sumbu Y sama sumbu X ini. Nah, jadi dia areanya satu, jadi dia menunjukkan bahwasanya memang dia itu antara cancer dan normal ini sangat-sangat bisa membedakan gitu. Dan ini mungkin menjadi potensial untuk nanti kita mungkin akan kita sintesis dan mungkin kita akan kembangkan untuk de novo seperti itu. Oke, kita next. Ini tadi terkait target scan, kita juga bisa untuk searching target, misalnya di human. Nah, ini juga bisa ya, di human, kemudian di cacing.
kemudian di insect ya, kalau di sini kita bisa menggunakannya Scanfly ini dari database Drosophila, di ikan juga bisa. Kemudian ini nanti outputnya seperti ini, jadi kita nanti akan mendapatkan yang namanya gen-gen target yang potensial. Kemudian posisi di UTR, memang karena microRNA ini kan rata-rata memang dia menargetnya di bagian UTR ya, atau untranslated region. Kemudian ini juga ada yang tadi saya jelaskan, yaitu ada tipenya 8 mer, 7 mer, ada juga 7 mer M8. Nah, ini ada artinya, jadi jenis-jenis ikatannya dan artinya seperti itu. Kemudian ini juga ada nanti apa namanya CT-nya, ini kan prediksi CT dari qPCR-nya juga ada. Nanti di sini pokoknya nanti ini lumayan bisa kita gunakan untuk menarget gen yang kita akan target seperti itu. Ini juga bisa untuk enrichment, kita mau mengetahui Mirna kita ini akan menarget selain gen, tapi kita juga bisa melihat dia akan menarget di pathway apa. Apakah di pathway cancer, di pathway DM2, di pathway Alzheimer, dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan Mirpet. Nah, ini kita cepat aja, karena ini masih banyak slide-nya. Nah, ini hasil untuk Mirpet. Jadi ada skor interaksinya, kemudian ada apakah sudah ada publikasinya atau belum. Nah, ini kita bisa mendapatkan di sini ya. Dan ini juga ada, nah ini yang saya gunakan di jurnal ya. Jadi ada binding area-nya dan ada juga prediksi terkait binding energinya seperti itu. Kemudian ini untuk target, untuk kita mengetahui target potensial. Ya setelah kita mendapatkan list target yang banyak itu, nah kita kan bingung nih. Nah, lalu mana target yang potensial gitu. Nah, kita bisa menggunakan network pharmacology, menggunakan pendekatan sentralitas ya. Jadi di sini kan kita punya nih yang namanya parameter-parameter centrality. Ini berdasarkan jurnal Sidosi Tensi et al. Ada beberapa macam sentralitas, ada betweenness, degree, closeness, LAC, EC, SC, dan lain sebagainya. Jadi sentralitas ini adalah parameter statistik untuk menghitung seberapa protein ini penting dalam suatu pathway. Jadi kalau misalnya kita menggunakan betweenness, jadi dari kata betweenness itu kan dia memerantarai. Jadi ini betweenness di tengah nih misalnya. Ini ada protein, ini ada protein, ini ada protein, ini ada protein, protein, ini protein, protein, protein. Nah, oke. Kemudian ini kan ada protein. Nah, kalau secara betweenness, sorry, kita mulai dari degree. Kalau secara degree centrality yang ini ya DC degree itu adalah banyaknya protein yang langsung yang berinteraksi langsung dengan protein X. Misalnya ini protein X, ini banyaknya protein yang berinteraksi dengan suatu protein. Misalnya protein X ini dia memiliki 4 ya, 1, 2, 3, ada 5. Dia memiliki, kalau secara DC dia memiliki 5 interaksi. Kalau protein mana ya misalnya ini, yang protein Y ini misal dia memiliki 3 ya, 1, 2, 3. Tapi kalau misal kita menggunakan asas betweenness yang BC paling atas nih, betweenness, ini hasil dari degree ini tidak masuk akal karena kalau degree kan menghitung banyaknya yang berinteraksi. Kalau BC atau betweenness ini menghitung apakah si partnya ini, interaksinya ini, dia kalau misalnya dihilangkan akan berpengaruh Pak terhadap protein-protein lainnya. Misal di sini kan X nih. Ini ada protein namanya protein P. Nah, kalau protein P ini dihilangkan, maka dua pathway yang di kiri dan di kanan ini pasti akan hilang kan. Jadi kalau secara betweenness, maka P ini paling oke, paling bagus karena dia menjembatani atau memerantarai antara dua cluster atau dua pathway. Tapi kalau secara degree, maka protein ini, si Y, yang akan bagus karena dia punya 5. Dia memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Dia memiliki 5 interaksi. Kalau P ini hanya memiliki 1, 2, 3, 4. Hanya memiliki 4 interaksi. Gitu. Jadi, makanya nanti kita akan menggunakan analisis overall centrality untuk menggabungkan semua knowledge dari sentralitas yang ada. Nah, di jurnal saya ini yang barusan, ini kami mengembangkan metode overall centrality, ini menggunakan basisnya adalah PCA ya. Jadi kita menggunakan nilai eigen untuk menimbang mana sentralitas yang paling penting. Nah, di sini kami mendapatkan dari jurnal kami ada beberapa protein yang sangat penting di sini yang overallnya besar. Misalnya adalah tadi ya, ada yang namanya CAV1 ini, CAV1, TACLAN, kemudian ada juga satu lagi apa ya, tadi itu.
Cafuan, Taklan, nah satu lagi nggak ketemu nih sini. Nah, ini bisa dicari nanti. Nah, di sini. Jadi oh ini KLF4 ya. Cafuan, CAV1, KLF4 sama Taklan. Nah, ini lumayan besar ya dan ini ternyata setelah kita cek memang dia juga berperan ke arah apa namanya itu cancer seperti itu. Oh, ini waktunya udah ini ya. Kita lanjut. Nah, ini network pharmacology kita bisa buat seperti ini. Oke, ini agak nge-glitch. Oke, ini kayaknya di saya agak nge-glitch. Mungkin waktunya masih berapa menit ya, Panitia? Kita sampai jam 10 materinya, Bapak. Oh, Nanti oke. dilanjutkan, iya, lanjutkan tanya jawab setelah itu. Oh, baik. Ini saya pause dulu. Lebih jadi mana tadi? Kayaknya terlalu banyak gambar di yang bagian ini, jadi agak sedikit nge-glitch tadi. Oke, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat lagi, Mbak? Iya, sudah, Bapak. Oke, nah siap. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi ini mungkin cepat saja. Nanti ini kita biasa bisa lakukan analisis terkait interaksinya, 3 dimensi seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengetahui binding antara si microRNA terhadap target. Kemudian nanti kita bisa lakukan docking. Kemudian ini kita cepatkan saja. Nah, ini simulasi MD. Oke, kita masuk ke bahasan berikutnya. Ini juga ada proyek saya. Ini sedang ongoing juga. Ini sebenarnya kemarin saya gunakan untuk proposal untuk S3, tapi tidak jadi lanjut waktu itu. Jadi kita bisa menggunakan analisis meta analisis. Tapi meta analisis sekarang ini adalah meta analisis untuk RNA-seq ya. Jadi kita bisa mengumpulkan berbagai macam data dari GEO. Kalau tadi kan mungkin dari TCGA ya, karena dia fokus cancer. Kalau sekarang ini yang lebih ke broad, jadi lebih luas. Jadi kita bisa ke berbagai macam penyakit kayak misalnya diabetes mellitus, Alzheimer, dan kita juga bisa nanti menghubungkan. Jadi kita punya data misalnya RNA sequencing atau microarray dari RNA dari diabetes tipe 2, kemudian dari Alzheimer. Nah, nanti kita bisa cari crosstalk-nya. Jadi interface antara kedua disease-nya ada nggak sih gitu? Oh, ternyata ada. Jadi saya pernah membaca satu jurnal. Jadi itu di Nature tahun 2020-an kalau nggak salah. Beliau ini menggunakan metode yang seperti ini untuk mengetahui gen-gen mana yang menjadi key role kunci antara penyakit diabetes terhadap Alzheimer. Ternyata ada. Dan dari situ akhirnya terdevelop namanya klaster baru namanya diabetes tipe 3. Jadi diabetes yang dia itu menyebabkan Alzheimer dan sebagainya. Itu bisa kita menggunakan data dari si GEO. Nah, nanti kita bisa menggunakan nih meta analisis dengan menggunakan RStudio ya ini ya. Jadi kita menggunakan metode Stover untuk menghitung p-value gabungan dari berbagai macam dari beberapa profil microRNA. Nah, seperti ini. Kemudian kita nanti juga bisa menghitung log FC metanya untuk nah ini kemudian kita bisa lanjutkan untuk statistiknya seperti ini untuk metode untuk si meta analisis. Jadi ini adalah analisis upset down plot. Jadi kita bisa melihat intersection dari masing-masing dataset persebarannya seperti apa, apakah ada banyak gen yang merge atau tidak. Nah, ini kita cepat aja. Nah, ini tadi up and down-nya. Nah, ini kita juga bisa melakukan analisis enrichment untuk mengetahui apakah gen-gen yang mirna-mirna yang kita tetapkan, yang kita dapatkan itu menarget gen-gen yang berhubungan dengan suatu disease gitu. Nah, kalau yang tadi kan kita case-nya adalah sepsis ya. Mirna-mirna yang ada di sepsis, kemudian kita lakukan target analisis menggunakan target scan dan kawan-kawannya, dan ternyata benar setelah di enrichment ternyata mereka mendapatkan ini ternyata mirna-mirna yang kita hipotesiskan dia berpengaruh di sepsis, di penyakit yang berhubungan dengan otak dan syaraf,
itu ternyata enrichment-nya juga sama. Ini munculnya adalah hubungannya sama gen-gen yang hubungannya sama myelin, CNS, kemudian brain, liver, dan immune system. Nah, ini juga ini untuk Sankey plot-nya juga ternyata juga sama. Dia hubungannya sama imun, kemudian terkait abnormalities immune system dan lain sebagainya. Nah, ini. Jadi kita bisa nanti untuk sebelum ini kita juga bisa untuk pathway, ini untuk kayak gigi kita juga bisa analisis menggunakan cytoscapes. Jadi kita bisa mendapatkan gambar yang lebih yang oke lah seperti itu. Ya bisa publish jurnal yang tinggi. Nah, ini kita lanjut aja. Ini cluster, jadi kita bisa mengclusterkan Mirna. Jadi setelah kita mendapatkan Mirna yang potensial, ya kita juga harus memilih Mirna mana yang lebih potensial lagi, yang targetnya lebih oke gitu. Kita bisa membuat cluster seperti ini. Nah, ini mungkin ada satu paper saya juga masih fresh ini. Terakhir, jadi ini paper saya. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan analisis modeling dulu, tapi ini tidak saya publiskan untuk analisis modelingnya. Kemudian untuk Sirna ini saya pakai Seiderek untuk mencari komplementernya menggunakan Seiderek, atau mungkin bisa menggunakan RNA-AX ini. Kalau biasanya kita akan gabungkan ya hasil dari AX dan RNA Seiderek. Kemudian kita next aja. Nah, ini kita juga bisa cek untuk komplementernya, apakah dia akan menimbulkan dimer, itu juga bisa. Kita bisa melakukan analisis menggunakan RNA-fold, misalnya, apakah dia dimer atau enggak. Karena kalau dia itu berpotensi sebagai dimer, takutnya itu dia secara binding tidak efisien, jadi membutuhkan energi yang besar untuk dia itu bisa memecah si dimernya. Nah, ini untuk alignment, biasa kita pakai BLAST atau Bowtie 2, Bowtie. Jadi kita bisa cek si Mirna ini dia apakah ada potensi alignment atau off target ke gen-gen lainnya. Ini kita bisa menggunakan dua tools ini. Kemudian ini kita juga bisa cek untuk conservation-nya, target conservation. Ini Sirna saya, dia conserve. Kemudian ini kita bisa cek juga terkait efektornya. Ternyata dia align ya, dia align dan dia mirip dengan yang warna merah ini adalah yang natural Mirna, yang warna biru dan ungu ini adalah Sirna yang saya desain seperti itu. Kemudian di sini, nah ini ada satu publikasi saya. Jadi setelah saya melakukan in silico itu saya membantu kolega saya dari Hungaria. Beliau ini juga menggunakan metode Sirna. Ini kemarin kita tembus di PEPS, jadi kita melakukan knockout menggunakan Sirna untuk knockout suatu gen yang hubungannya sama respon termogenik ya. Jadi efek termogenik tubuh kita terhadap suatu ligand yang namanya adalah transferin. Nah, jadi di sini jadi kalau mau knockout ini harus pakai desain Sirna. Oke, nah ini ya. Jadi di sini kita pakai berbagai macam metode ya. Jadi RNA-seq, kemudian kita gabungkan, kita kolaborasi dengan qPCR untuk memvalidasi dari RNA-seq-nya. Jadi ini perlakuannya sama ya. Jadi kita melakukan knockout, kemudian menggunakan Sirna kami, terus kemudian kita cek ya terkait RNA-seq-nya, kemudian qPCR-nya juga kita validasi, dan ada satu lagi itu ini ya ELISA, tapi tidak saya tayangkan. Ada ELISA untuk mengecek proteinnya. Kemudian ini juga ada untuk single RNA sequencing. Jadi tadi kalau kita mungkin belajarnya lebih ke arah bulk sequencing, jadi RNA total, microRNA itu kan jatuhnya adalah bulk sequencing ya. Jadi RNA bulk sequencing, tapi sebenarnya kita juga ada namanya single cell RNA sequencing. Nah, ini jadi ini lebih Jadi lebih spesifik lagi. Oh, ini ada ELISA-nya di bawah. Dan ini kita modelkan juga menggunakan molecular doping untuk protein-protein interaction. Ya, Mungkin izin itu yang Bapak. bisa saya sampaikan. Oke, Mas. Udah Mungkin habis saya waktunya. kembalikan lagi ke MC. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Fahrul atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Saya izin pakai HP, ini laptop saya tiba-tiba tidak bisa menampilkan video. Terima kasih Pak Fahrul, pemaparannya sangat lengkap, komprehensif. Kita jadi tahu, dapatkan gambaran besar bagaimana kerangka kerja penemuan obat berbasis RNA ini bisa diaplikasikan menjadi terapi medis di masa depan. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya izin melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Tidak mengurangi rasa hormat juga, kita sapa Bapak pemateri kita yang kedua, ada Bapak Aditya
Hendrika SSI yang sudah hadir juga di tengah-tengah kita pagi ini. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih. Iya. Salam semuanya. Iya, baik, kita mulai sesi dokumentasi dahulu sebelum ke sesi tanya jawab. Dimohon kesediaan Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta untuk mengaktifkan kamera sejenak karena kita akan melakukan foto bersama. Mohon untuk Kak Ruri, Ibu Ruri bisa persiapkan untuk dokumentasinya. Ya, Bapak Ibu yang belum on, silakan on terlebih dahulu ya. Saya tunggu. Ini baru beberapa. Ya, kita tunggu 1 menit ya. Kita tunggu untuk bisa on kameranya. Alhamdulillah hari ini pesertanya sangat banyak, bukan cukup lagi. Sudah ada 236 peserta. Iya. Ya, Bapak Ibu. Ya, boleh saya izin mulai ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Sebentar. Slide berikutnya. Ya, sebentar. Ya, sudah. Sudah, Bu Eka. Oke, baik, terima kasih atas bantuannya Ibu Ruri. Baiklah, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk khusus materi pertama ini, kita ada sekitar 5 menitan ini, harusnya 10 menit. Nanti dikondisikan saja. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa raise hand. Ini kita sudah ada 2 peserta yang raise hand. Silakan yang pertama Bapak Ahmad Ihsanuddin. Silakan Bapak. Iya, terima kasih Bu. Ini mohon maaf saya tidak bisa open cam karena di sini jaringan bermasalah. Sebenarnya perkenalkan saya Ahmad Sanudin dari Universitas Lampung. Jadi sebenarnya dalam pengembangan RNA based therapeutic saya pernah menemukan satu kasus bahwa meskipun yield RNA itu tinggi setelah sintesis dan purifikasi, tapi ternyata setelah hasil elektroforesis itu menunjukkan adanya degradasi. Dan di kasus lain, the sign small interfering RNA itu tidak menghasilkan knockdown gain yang signifikan. Dan ekspresi protein dari mRNA itu sering rendah karena mungkin ada masalah di delivery selnya, begitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya bagaimana cara kita mengidentifikasi sumber permasalahan utama? Apakah mungkin ada di kontaminasi RNase, atau mungkin di kesalahan desain sequence, atau mungkin di rendahnya efisiensi waktu transfection seperti itu? Dan misalnya kita ingin menargetkan gen-gen tertentu yang ada di bakteri, itu apakah butuh semacam drug delivery system khusus? Karena mungkin di bakteri ada dinding sel di bagian terluarnya, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, ini langsung dijawab ya Mbak? Atau Iya, silakan. Oke, baik. Boleh. Tadi terima kasih Mas Iksan ya tadi ya. Ya. Jadi untuk pertanyaannya teknis sekali ya, memang banyak. Ini memang yang kami alami juga di laboratorium. Tapi mungkin kalau di lab saya tidak sampai ke sintesis ya. Kalau kami kan lebih ke pengecekan observasi, kemudian nanti sampai ke RNA. Nah, kalau terkait degrade-nya, itu memang RNA ini kita pun kadang-kadang sudah handling secara oke, kemudian kita udah pakai nitrogen, kemudian ice bag-nya udah full gitu. Tapi kadang-kadang, ternyata masih kayak gini. Nah, memang agak sedikit ini sih Mas, memang harus effort memang bukan cuma di Indonesia, bahkan kolega-kolega saya yang di Osaka, yang di Nara, kemudian ada juga yang di tadi Hungaria pun juga sama. Jadi untuk RNA-seq ini memang dari era stabilitasnya memang cukup sangat-sangat ini ya, kurang ya. Jadi memang kita harus fast handling, kemudian zero contaminate, dan mungkin kalau mau meyakinkan lagi ya, sebenarnya kita harus pakai RIN Mas, atau RNA integrity number. Jadi kalau misalnya udah di bawah 5, 6 tuh sebaiknya udah nggak dilanjutkan lagi untuk misalnya nanti kalau mau sequencing adalah namanya library prep, atau mungkin kalau mau
construct ke plasmid misalnya itu mungkin sudah kita nggak lanjutkan gitu kalau misalnya rate-nya di bawah 6 atau 7 gitu. Jadi kalau ngerem itu biasanya kan ada grupnya, grade A, grade B, grade C. Kalau grade A itu 7 ke atas, grup B itu biasanya ya masih ada 6 ke 5, di bawah 3, 4 tuh udah grade C. Jadi itu mungkin bisa jadikan satu patokan, tapi mungkin nggak semua lab kita kan punya ini ya untuk melakukan fragmentasi itu apa mass analyzer. Jadi mungkin itu yang mungkin agak sedikit PR. Mungkin kalau Mas punya nano drop ya, itu lebih oke lah punya nano drop atau sorry nano drop. Punya qubit ya, qubit tuh bisa lebih oke lagi. Jadi mungkin tapi sedikit mahal ya kalau qubit ya untuk reagentnya. Nah itu. Jadi kalau mungkin kalau mau sebelum kita melakukan analisis yang lebih jauh ya pastikan lagi Mas QC-nya harus benar dulu. Yang di QC dan threshold-nya juga harus dalam threshold gitu. Kemudian terkait ya tadi terkait efisiensi apakah si sirna ternyata waktu kita gunakan cara in vitro untuk menarget suatu bakteri atau suatu KO gen itu ternyata efikasinya jelek, itu juga banyak faktor Mas. Jadi pertama mungkin aja dia udah saat mau diinjeksikan udah degrade misalnya, atau mungkin di medianya atau di apanya itu ada degrade juga, ada RNase dan lain-lain. Nah jadi mungkin bisa menggunakan, kalau teman saya yang di UGM dulu dia menggunakan metode drug carrier juga kayak liposom ya, apa ya liposom atau exosom gitu saya lupa. Jadi pakai encapsulate apa gitu, itu juga bisa menggunakan metode itu pakai ya kayaknya liposom sih, liposom, drug carrier, atau mungkin kalau tadi ya kurang efikasinya kurang oke, itu juga ada hubungannya sama ada efektor ya. Karena tadi ya kita Mirna atau Sirna atau coding RNA ini dia tidak ujuk-ujuk si sirnanya ini nempel memotong enggak. Jadi dia ada apa namanya ada protein khusus namanya Argonaute 2, atau mungkin kalau di CRISPR ada Cas9. Nah, itu juga sangat berpengaruh Mas terhadap efisiensi dari pemotongannya. Jadi kalau dulu ada pernah jurnal tuh kalau misalnya tanpa adanya efektor itu juga bisa terdegrade tapi lama gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita tambahkan tadi efektor kayak Argonaute, kayak Cas itu lebih cepat dan dia bisa KO lebih cepat seperti itu. Jadi ini ada banyak faktor, tapi ya saran saya memang kita kalau RNA ini memang sedikit memang tricky dan harus banyak yang kita coba sih Mas. Jadi based on experience kalau sebenarnya itu untuk menghandlingnya. Gitu. Itu sih Mas. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi kalau yang menargetkan bakteri berarti perlu drug delivery khusus Ya ya? itu. Jadi kalau bakteri kan emang dinding selnya kan apalagi ada yang double layer ya, itu mungkin harus mungkin bisa ini bisa menggunakan bacteriophage misalnya untuk agen infeksinya ke bakteri gitu. Kalau teman saya dulu di ITB itu menggunakan ITB apa mana ya saya lupa. Jadi beliau ini pernah diskusi juga dengan saya. Dia pakai semacam carrier kayak bacteriophage atau mungkin pakai AV ya, adenovirus ya. Itu mungkin bisa pakai seperti itu untuk bakteri. Ya adenovirus manusia, mohon maaf. Jadi bisa ke bacteriophage. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah cukup menjawab. Oke, sama-sama Mas. Ada lagi apa ini? Dari siapa nih yang monggo Mbak, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada ini Mbak R nih siapa nih? Iya, ini pertanyaan selanjutnya dari ya Bapak apa Pak R nih, mohon namanya dilengkapi untuk agar kami bisa mencatat penanya terbaiknya nanti siapa tahu kan ya. Silahkan Bapak. Ya, perkenalkan nama saya Duta. Saya dari UNSUD, saat ini di UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Jadi ada beberapa hal memang terkait dengan Mirna ini. Pada prinsipnya memang kalau non-coding RNA sudah lama ya, sudah banyak dilaporkan. Tapi menurut saya secara pribadi masih banyak misteri. Nah, saya sangat tertarik sekali dengan presentasinya tadi, Mas Fahrur, dengan topiknya itu ya untuk bagaimana pengembangan terapi masa depan gitu ya. Walaupun sebenarnya saya masih banyak bertanya gitu terkait dengan mikroRNA ini sendiri. Mungkin lebih ke pandangan dari Mas Fahrur ya, ingin saya ingin pahami gitu. Jadi misalnya kita pahami bahwa mikroRNA ini prinsipnya kan ada 3 skema, dia ada di dalam
di dalam sel ataupun di sirkulasi, baik itu apoptosis atau disirkulasikan dengan eksosom ataupun dengan kerusakan sel itu sendiri dengan fagositosis ataupun dengan nekrosis dan apoptosis gitu. Nah, problemnya adalah Mirna ini kan tidak hanya mentargetkan satu mRNA, ratusan bahkan ribuan. Dan faktanya bahwa Mirna ini tidak hanya menargetkan mRNA, tapi juga menargetkan Mirna yang lain. Betul, Nah, betul. pertanyaan pertama saya yaitu dari kalau saya saya tidak begitu banyak bermain di bioinformatics, tapi prinsipnya saya sedikit mengetahui tentang bioinformatics terkait dengan mikroRNA. Saya lebih banyak di wet lab gitu, bahwa kondisi yang sangat kecil, perubahan ekspresi Mirna yang sangat kecil itu mempengaruhi kondisi dipengaruhi oleh patofisiologi. Sedikit saja berubah profil ekspresi mikroRNA itu, maka akan sangat berpengaruh terhadap ekspresi Mirna. Nah, problem yang pertama adalah bagaimana pandangan dari Mas Fahrur, pilihan kalau kita mendesain terapi, Mirna dan mRNA yang mana yang tepat gitu. Karena ketika kita mengalami melakukan desain sintesis misalnya dengan IcRNA untuk Mirna tertentu dengan menargetkan mRNA tertentu, bisa jadi gitu ya. Oh, kita ingin menargetkan mRNA supaya misalnya ekspresinya naik atau turun dari target protein itu yang mempengaruhi misalnya size dari tisu dari tumornya itu menurun, tapi efeknya ternyata dia menargetkan protein yang lainnya yang ternyata dia malah membuat loss untuk protein lain untuk mengekspresikan atau untuk metastasis dari cancer oncogen seperti itu Mas ya. Ya, oncogen ya. Oh ya, betul. Cancer gitu. Itu yang pertama gitu terkait dengan pemilihan. Lalu yang kedua terkait dengan prinsip dasar dari bioinformatics. Kita pernah paham di tahun 2000-an kalau nggak salah saya Prof Herawati Sudono sudah pernah mempublikasikan bahwa Indonesia itu genetic diversity-nya itu sangat tinggi. Nah, di beberapa kasus ternyata mikroRNA ini itu sangat berpengaruh kan dengan profil genetik dari sebuah etnik tertentu gitu. Misal antara suku Jawa, Sunda, dan Makassar gitu, ekspresinya bisa jadi berbeda. Apalagi kalau kita misalnya based on experience kita, based on research kita, itu ternyata dari database TCGA, yang itu tidak match dengan profil genetik dari negara kita sendiri untuk populasi kita gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita mempelajari terkait dengan spesifik disease tertentu, anggaplah tadi banyak dibahas tentang cancer. Ternyata kebanyakan dari teman-teman di bioinformatics kan mengambilnya secara general. Oke, colon cancer saja gitu. Ovarian cancer saja. Tapi tidak berdasarkan secara spesifik. Misalnya kalau dari TCGA, negro dan non-negro misalnya. Lalu kalau misalnya dari ovarian cancer itu banyak subtype-nya. Ada sinus, musinus, segala macamnya. Terus dari staging, misalnya, staging stadium 1, 2, 3, dan 4, ternyata profil ekspresinya berbeda. Gitu. Belum lagi sekarang ini, di banyak laporan dari mikroRNA itu sendiri, itu dalam satu kasus yang sama, ternyata ekspresinya berbeda. Misalnya satu paper menyatakan bahwa, anggaplah dari MIR1225P, yang terakhir saya baca, itu 125P di HCC itu ekspresinya over. Tapi di kasus yang lain, laporan yang lain, MIR1225P ini di HCC ternyata turun gitu. Nah, ini gimana menurut pandangan Mas Fahrul terkait dengan kondisi penelitian mikroRNA dan progres kedepannya mikroRNA untuk pengembangan terapi. Matur nuwun. Baik. Ya, Mas. Lumayan ini. Pertanyaan memang ini yang sebenarnya juga yang saya rasakan keresahan saya saat juga kalau misalnya diproyekkan mikroRNA. Dan benar Mas, misalnya nanti kalau saya kemarin ambil data dari GAO nih, mungkin ini di luar TCGA, itu benar data kadang-kadang ada Mirna yang di dataset satu bakal tinggi, kemudian di dataset kedua bakal rendah gitu. Nah makanya saat studi mikroRNA memang benar yang dikatakan jenengan Mas. Jadi kita harus populasi sebenarnya harus spesifik Mas, karena memang benar kalau kita menggunakan etnisi yang berbeda itu pasti akan misalnya negro dengan white, nah itu juga nanti akan jomplang, pasti akan jomplang. Ada beberapa perbedaan, walaupun juga ada yang core-nya sama ya.
tapi mungkin juga ada yang spesifikasinya berbeda. Jadi ya memang kalau saran saya memang kalau kita riset terkait epigenetik itu sebaiknya jangan general, memang benar. Jadi kayak misal jurnal saya tadi itu saya cuma fokusnya ke Asia gitu karena saya belum dapat data Indonesia. Jadi yang bisa saya gunakan tuh ya di Asia yang bisa mungkin representatif Indonesia walaupun tidak semuanya karena Asia kan juga luas ya. Ada orang Arab, kemudian ada orang Persia, ada orang Asia Timur, Kaukasia dan juga Asia Tenggara. Jadi mungkin memang karena keterbatasan data, jadi kita pakainya data Asia. Memang harusnya kalau kita riset terkait epigenetik atau mungkin terkait HLA ya di imun di desain vaksin itu memang sebaiknya kita menggunakan dataset yang memang dia itu satu populasi yang berkerabat misalnya di Indonesia sendiri. Tapi mungkin karena kita keterbatasan data seperti itu, Mas. Nah, kemudian untuk menjawab terkait tadi ya off target dia ternyata targetnya harusnya ke oncogen tapi dia malah targetnya ternyata juga dia punya target ke suppressor dan itu memang tidak bisa dipungkiri ya Mas memang kalau Mirna yang secara nature itu memang dia itu bisa menarget seperti itu. Nah tapi di sini gunanya kita di awalnya menggunakan eksplorasi itu sebenarnya untuk mencari tahu pola fingerprint atau sidik jari dari ekspresinya. Jadi kayak tadi itu saya ada beberapa jenis filtering ya. Jadi kemungkinan dia off target. Jadi kita akan mencari tahu patternnya. Oh ternyata Mirna jenis ini ada kemungkinan off target, tapi target yang off ini ternyata impact-nya tidak terlalu impactful. Jadi masih mungkin gen-gen yang ya mungkin gennya itu juga baik, tapi mungkin tidak terlalu berpengaruh pada cancer. Jadi kita ada seperti itu, Mas, bisa seperti itu. Dan yang sekarang saya sekarang sedang kembangkan ini kita menggunakan machine learning. Jadi kita train dia menggunakan beberapa model, misalnya SVM, KNN, kemudian ada BOS, EdgyBOS, kemudian ada Bayesian, itu untuk dia melatih mana Mirna yang paling potensial, di mana dia secara efisiensi itu bagus untuk on targetnya, tapi kita gunakan machine learning untuk mengeliminasi potensi off targetnya seminimum mungkin. Mungkin itu yang kalau untuk kita karena data Mirna kan banyak dan database-nya banyak. Kalau kita cari manual kan capek. Jadi mungkin kita mungkin dari sudut pandang saya sekarang dan mungkin jurnal juga banyak sekarang ya masih yang menggunakan machine learning. Jadi yang paling possible itu kita menggunakan pendekatan machine learning sih Mas untuk kita mencari tahu. Mungkin ada lagi kemarin teman saya yang di ITB ya itu menggunakan lasso linear regression untuk membedakan. Jadi kalau lasso itu kan dia machine learning tapi dia ada penaltinya. Jadi kayak ada sistem penalti kalau misalnya dia salah maka dia ada penalti atau something gitu. Ya ini saya masih mempelajari. Jadi mungkin sarankan mungkin bisa menggunakan machine learning sih Mas untuk menghandle Mirna yang banyak, data set yang bervariasi dan tadi ada off dan on targetnya seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Pak Rizal. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada para penanya. Kita lanjutkan dahulu ke materi selanjutnya untuk sesi kedua. Dengan materi yang tidak kalah menarik, ini akan dibawakan oleh narasumber kita dari PT Ekosensayati, Bapak Aditya Hendrika, SSI, dengan judulnya Applied Technology Automated Oligonucleotide Synthesis and DNA RNA Synthesizer. Kepada Bapak Aditya, layar dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Eka atas sambutannya dan mohon izin Pak Farur, terima kasih banyak atas paparan materinya luar biasa. Iya Mas, monggo Mas. Oke, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak Ibu semua dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Aditya Hendrika, Bapak Ibu bisa panggil saya Adit, dan kami dari PT Ekosensayati. Saya izin share screen sebelumnya. Oke, apa sudah terlihat? Oke.
Baik, kali ini di kesempatan kali ini kami PT Kosan Sayati dengan Inbio ya, kita berkolaborasi dengan membuat satu webinar mengenai RNA Therapeutics. Nah, di sini kita PT Kosan Sayati kita ingin memperkenalkan terkait teknologi ya, salah satu instrumen laboratorium yang seharusnya di Indonesia itu bisa menjadi satu dukungan yang luar biasa ya untuk penelitian di RNA, yaitu oligonucleotide synthesizer. Ya. Nah, sebelumnya kita Ecosan Society kita memiliki 4 tim ya, mulai dari application scientist, sales marketing, sales engineer, dan tim logistik, dan kita juga mengagenkan beberapa brand. Salah satunya dari brand LGC Biosource Technologies. Oke. LGC Biosource Technologies ya. Dan juga kita juga mengagenkan brand Cole Farmer. Oke. Nah, untuk Ecosan Society sendiri kita terdiri dari 2 tim ya. Pertama ada tim Life Science yang berfokus pada molecular biology, salah satunya untuk alat oligosynthesizer, dan juga di mikrobiologi. Salah satunya yang alat utama kita itu ada microbiology analyzer untuk mendeteksi E. coli dan total coliform tanpa preparasi sampel dan sudah CFU. Selanjutnya kita juga memiliki program yaitu EcoSmart Lab ya, di mana kita di sini berfokus pada edukasi, training, dan juga workshop ya, salah satunya untuk Dewet Lab. Dan juga kita memiliki sister company di Nusa Lab, yaitu Lab Services di lingkungan, dan kita juga memiliki anak perusahaan di digital dan konsultan CMS, ERP, dan lain-lain di PT Kodegitus. Oke, sebelum kita masuk ke mesinnya itu sendiri yang akan kita jelaskan, ya saya ingin memperkenalkan terkait dengan sintesis oligonukleotida. Jadi secara singkatnya, ya, jika kita ingin mensintetis DNA ataupun RNA, ya, single stranded, kita tinggal menambahkan dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya dengan sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan panjang yang kita inginkan juga. Misalnya kita ingin mensintesis 12 oligomer atau 12 mer ya, dengan urutan yang sudah kita tentukan, lalu kita running di dalam alatnya. Nah, proses oligosintesis itu sendiri itu ada beberapa dan bentuknya siklus ya Bapak Ibu. Yang pertama deblocking, kita menghilangkan gugus protecting DMT di sini ya. Kita menghilangkan DMT di sini untuk mengubah menjadi OH ya, gugus OH, sehingga kita bisa menambahkan satu basa nitrogen baru untuk urutan keduanya ataupun urutan selanjutnya. Kita sebut ini adalah proses coupling. Selanjutnya untuk oligo-oligo ataupun untuk basa nukleotida yang tidak berhasil coupling itu akan kita tutup secara permanen dengan proses yang kita sebut dengan capping. Nah, ini juga penting ya. Semakin banyak oligo yang kita capping, justru yield yang kita hasilkan itu juga semakin rendah. Ataupun produk oligo yang kita hasilkan juga konsentrasinya juga termasuk rendah. Nah, selanjutnya kita lakukan oxidation ya. Kita lanjutkan dengan proses selanjutnya, deblocking, dan sampai ke proses basa nitrogen yang kita inginkan, panjang dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita juga memiliki CPG atau counter pour glass ya. Di sini merupakan silika glass di mana tempat terjadinya sintesis. Nah, di sini rantai oligo yang kita sintesis itu akan menempel pada CPG yang di mana nanti di endingnya ketika oligo ataupun DNA ataupun RNA yang sudah kita sintesis sudah selesai, itu akan kita putus dan dari CPG untuk kita jadikan produk oligo ataupun produk DNA ataupun RNA. Nah, untuk alat itu sendiri, alat oligosynthesizer sendiri, di sini saya ambil contoh dari Mermaid, dari brand LGC Biosource Technologies ya. Dalam proses oligosintesis kita butuh reagen-reagen kimiawi ya, chemical reagent, auxiliary reagent ya. Ada 5 reagen utama. Yang pertama ada asetonitrile anhidrous. Di sini Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, untuk asetonitrile anhidrous ini pelarut ya organik yang sangat luas digunakan. Lalu ada deblocking reagent, activator reagent, oxidizer, dan juga capping reagent. Nah, untuk semua reagen ini perlu digarisbawahi, semua reagen ini harus memiliki kandungan air kalau bisa di bawah 20 ppm. Nah, karena
untuk proses sintesis DNA sendiri, air atau keberadaan H2O itu menjadi momok ataupun menjadi perusak inhibitor di proses sintesis oligo. Nah, selanjutnya kita juga harus memiliki backbone, ya, harus memiliki bahan dasar untuk membuat oligo itu sendiri. Ya, jadi untuk oligo itu sendiri ada banyak, tergantung dari target ataupun tentu dari aplikasi yang Bapak Ibu inginkan. Jika memang penggunaannya di drug ataupun di pengobatan terapeutik dan lain-lain, pasti kita memerlukan yang namanya modified oligosintesis. Ya. Namun kalau misalnya penggunaan oligosintesis ini kita gunakan hanya sebatas di PCR konvensional atau primer probe, ya, itu kita tidak perlu sampai memodifikasi sampai ke backbone modification-nya. Nah, di sini kita juga cukup perlu tinggal menambahkan AGTC atau U untuk RNA yang tanpa modifikasi. Selanjutnya kita juga membutuhkan core-nya, ya, tempat terjadinya sintesis, yaitu CpG. Bentuknya seperti filter tips, ya Bapak Ibu. Ini bentuk yang standar, ya, luar dan standar. Ada juga yang bentuknya seperti filter tip, di dalamnya sudah ada keramik putih, ya, CpG putih. Nah, selanjutnya di CpG ini juga ada beberapa warna tergantung dengan CpG yang Bapak Ibu pilih. Ada juga CpG yang sudah attach fasa pertama itu A, G, C, atau T, ataupun U untuk RNA. Karena untuk proses mengattach satu basa yang pertama itu butuh proses yang cukup lama, ya. Jadi untuk basa yang pertama yang kita sintesis atau yang kita tempelkan ke CpG itu prosesnya cukup lama dibandingkan basa-basa selanjutnya. Jadi ada CpG yang sudah attach satu basa, jadi kita tinggal melanjutkan basa-basa selanjutnya. Lalu kita juga memerlukan satu alatnya, yaitu oligosynthesizer. Nah, di sini CpG itu sendiri itu ada dua tipe, ada control glass dan juga polystyren, ya. Namun yang paling umum digunakan itu adalah yang control glass, ya, di mana ini kita akan bermain ataupun kita akan menentukan pori-pori pori-porinya itu berdasarkan panjang dan juga konsentrasi oligo yang kita inginkan. Ya. Nah, untuk CpG sendiri, kalau misalnya kita lihat di elektron mikroskop, standarnya itu di 500 Armstrong sampai 3000 Armstrong, itu tergantung dengan panjang dan juga konsentrasi oligo yang kita inginkan. Namun biasanya kalau misalnya untuk produksi RNA itu kita di 500 sampai 600 Armstrong. Nah, fosforamidase-nya ini ada banyak sekali, bahkan ada satu brand yang memang mereka melist semua modified fosforamida itu bisa sampai ribuan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mensintesis targetednya apa. Gitu. Nah, ini fosforamidase juga akan kita sesuaikan. Oke. Nah, untuk hasil reagentnya asetonitril itu sebagai pelarut dan juga sebagai washing, ya, proses washing ketika siklus oligosintesis, dan juga ada proses ada reagen deblocking, ya, di mana kita menghilangkan grup DMT, activator, ya, dan juga untuk capping solution ini juga penting, dan juga yang terakhir ada oxidizer. Nah, untuk aplikasi di RNA kita sebut di sini adalah nucleic acid therapeutic, ya. Ada single interference RNA atau RNA interference, ada juga microRNA seperti yang Pak Farul jelaskan sebelumnya, ada aptamer, ada antisense oligonucleotide dan juga ada aptamer, dan juga ada CRISPR for gene editing, dan untuk mRNA vaksin yang terbaru itu juga kita bisa melakukan gene sintesis menggunakan alat oligosynthesizer. Nah, singkatnya untuk RNA interference ini mekanisme biologis, ya, untuk menghambat ekspresi gen secara spesifik, dan komponen utamanya itu adalah source interference atau silencing RNA, dan panjangnya sekitar 20 sampai 25 nukleotida saja, dan masuk ke dalam kompleks protein yang kita sebut dengan kompleks RIS, ya. Nah, di sini bisa melakukan degradasi mRNA target, ya, untuk dicegah dalam translasinya. Nah, selanjutnya untuk produksi, ya, sirna, ini untuk produksi sirna, ini kita membutuhkan beberapa reagen ini. Nah, yang paling diutamakan itu adalah di targetednya atau di modifiednya. Apakah itu GalNAc? Kalau misalnya GalNAc, ini kita bisa menargetkan langsung ke jaringan organ hati, ya, jaringan di organ hati.
Dan untuk target-target lainnya itu kita bisa ganti CpG atau fosforamidase-nya dengan modified tertentu. Dan juga kita membutuhkan sulfurizing reagent. Nah, untuk RNA interference sendiri, semua model dari mermaid itu sendiri itu juga bisa melakukan sintesis sirna. Namun yang populer itu adalah untuk yang mermaid 192. Nah, untuk Mirna sendiri sudah banyak dijelaskan juga dengan Pak Fahrur, ya. Ini untuk berperan di regulasi gen dan RNA silencing juga, dan panjangnya sekitar 22 sampai 30 nukleotide atau basa nitrogen, ya. Ya, di sini bisa menghambat proses translasi ataupun menyebabkan destabilisasi mRNA, dan beberapa kasus juga menyebabkan pemotongan ataupun juga mendegradasi mRNA itu sendiri. Jadi Mirna lebih berperan sebagai fine tuner, ya, sebagai regulasi gen. Jadi berbeda dengan Sirna, itu bisa langsung mendegradasi mRNA. Nah, untuk Mirna ini kita ada beberapa typically use reagent-nya atau yang reagent yang biasa kita gunakan untuk beberapa ion, yaitu mulai dari modification-nya, ya, juga tergantung dengan targetnya, dan juga sulfur reagent. Nah, untuk fosforamidase dan CpG-nya itu sekitar 500 sampai 600 Armstrong. Nah, untuk aplikasi antisense oligonukleotida, ini merupakan oligonukleotida sintetik, ya, memang dirancang untuk berikatan langsung dengan mRNA target, dan umumnya masih berupa DNA pendek, ya, dengan modifikasi kimia pada backbone-nya juga. Ya, dan selanjutnya ada 3 cara sebetulnya untuk antisense oligonukleotida ini. Mulai dari mengaktifasi enzim RNase-A untuk mengenali hybrid DNA RNA, ya, di mana nanti antisense oligonukleotida ini menempel pada target, ya, dan akan mengenali hybrid DNA RNA dan memotong mRNA itu dan menjadi degradasi dan menghentikan produksi proteinnya. Lalu yang kedua, antisense oligo juga dapat menghambat proses translasi secara langsung, ya, jika menghambat proses translasi secara langsung untuk menghalangi ribosom. Dan ketiga, yang terakhir itu antisense juga bisa memodulasi splicing pada pre-mRNA. Ya. Nah, di sini memang untuk antisense oligonukleotida ini paling banyak digunakan untuk terapeutik karena memang mekanismenya fleksibel. Itu ada tiga mekanisme yang bisa kita manfaatkan untuk ASO ini. Nah, untuk reagen ataupun untuk consumable yang biasa digunakan untuk memproduksi antisense itu CpG-nya tergantung dengan panjang antisense-nya juga, itu bisa sampai 1000 Armstrong, ya, kalau CpG dan sulfuric reagent. Terakhir, aptamer. Di mana aptamer ini kita mendesain atau kita membuat rantai DNA yang cukup panjang sehingga kita bisa menganalisis ataupun kita bisa membuat 3D structure-nya. Di mana 3D structure ini bisa menghambat ataupun bisa binding dengan target atau biomarker target. Nah, untuk aptamer itu sendiri tidak banyak modified sebetulnya, hanya saja kita harus cermat dalam menentukan 3D strukturalnya. Makanya di sini kalau untuk aptamer tidak banyak untuk modifikasi, hanya butuh standar dari DNA dan RNA, mulai dari fosforamidase ataupun dari CpG. Terakhir untuk CRISPR, ya, untuk CRISPR. Untuk CRISPR ini sendiri, untuk oligosynthesizer atau oligosintesisnya, itu kita berperan pada proses sintesis dari guide RNA-nya. Di mana guide RNA untuk CRISPR cukup panjang, Bapak Ibu, dan RNA sendiri itu tidak sestabil dari DNA, jadi memang harus hati-hati, ya, dan harus cermat dalam handle-nya. Nah, untuk CRISPR sendiri ada yang terapeutik untuk gene silencing ataupun untuk editing gene juga. Namun untuk diagnostik kita bisa mendeteksi, ada juga beberapa kit yang saya tahu itu juga menggunakan kit deteksi yang menggunakan metode CRISPR. Nah, untuk guide RNA sendiri cukup panjang, sampai 120 basa nitrogen, ya, cukup panjang, dan semakin panjang dari oligonukleotida itu juga coupling efisiensinya juga semakin menurun, ya. Karena memang terdiri dari dua single stranded RNA atau guide RNA ini ada 2 bagian, ya, ada CRISPR RNA juga ada transactivating RNA. Jadi ini panjangnya juga tadi total itu bisa sampai 120 ke atas.
Maka itu dari itu fosforamida dan juga modifikasi pada protecting groupnya itu juga dikhususkan untuk guide RNA ya. Dan rekomendasi sebetulnya untuk semua mode Marmet itu bisa, namun untuk direkomendasikan yang paling populer itu adalah di Marmet 6 dan Marmet 12. Nah, ini ada salah satu jurnal yang saya temukan juga ya, bahwa di luar negeri ya Bapak Ibu ya, itu mereka sudah banyak sekali obat-obat yang basisnya atau drug modality-nya itu di oligo. Ya, bisa dilihat di sebelah kanan. Di drug modality itu ada mulai dari antisense, aptamer, sampai ke sirna. Nah, ini semuanya itu sudah di-approve oleh FDA. Bahkan sudah ada tahun approve-nya. Jadi kita berharap di Indonesia ya itu sudah mulai banyak targeted terapeutik yang bisa kita manfaatkan. Oke, lanjutnya di mRNA vaksin manufacture ini juga termasuk salah satu vaksin yang terbaru juga ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu dari vaksin Pfizer juga. Nah, itu saya juga baru tahu, baru dapat informasi bahwa Pfizer juga bekerja sama dengan LGC dalam pengembangannya waktu itu ya. Di mana untuk modalitinya mereka menggunakan lipid nanopartikel atau LNP. Jadi untuk drug modality plus untuk menjaga RNA tetap stabil, ini mereka membungkus RNA atau mRNA-nya menggunakan nanopartikel. Jadi kita tinggal mengambil sequence ataupun gen yang mentarget atau yang mengkode antigen yang dikenal oleh sistem imun kita. Selanjutnya kita sintesis mRNA-nya, baru kita masukkan ke drug modality, drug carrier, lalu kita injeksi ke host ataupun ke manusia untuk vaksin. Oke. Nah, untuk pembuatan vaksin sendiri ya, target patogennya. Nah, di sini vaksin design itu juga sangat-sangat berpengaruh. Dan produksi mRNA menggunakan oligosynthesizer dan formulating. Nah, tiga hal ini ya, dari vaksin design sampai ke formulation itu prosesnya cukup lama sampai berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun juga. Karena memang ketika uji klinis juga harus diperhatikan juga ketika diujikan ke manusia. Namun di sini yang paling banyak digunakan untuk drug modality-nya itu dalam bentuk lipid nanopartikel ya. Di dalamnya sudah ada RNA yang disintesis menggunakan oligosynthesizer. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan terkait dengan alat ini itu sendiri ya, oligosynthesizer dari brand LGC Research Technologies dengan tipe Mermaid dan workflow ya, workflow yang kita sebut dengan oligo house. Jadi dalam memproduksi satu oligo atau memproduksi DNA RNA sintesis itu kita memerlukan satu workflow yang lengkap. Jadi alat ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa alat-alat pendukung lainnya. Jadi memang di alat itu sendiri terjadi sintesis itu dalam alat itu sendiri ya, dengan aplikasi yang sangat banyak sampai ke agribiotek yang terbaru. Tadi saya ada lihat salah satu penanya juga di kolom chat bahwa di biopestisida ya, dan di luar negeri salah satunya di Amerika itu mereka sudah membuat biopestisida dengan basisnya RNA interference. Ya, jadi mereka memproduksi double stranded RNA untuk menargetkan kalau tidak salah itu kumbang kentang yang ada di Amerika. Karena kumbang kentang di Amerika itu sendiri, mereka juga cepat beradaptasi atau cepat resisten dengan pestisida kimiawi ya. Jadi ada salah satu produk yang sudah dikomersialisasi dengan sebutan Kalanta, mungkin Bapak Ibu bisa cek sendiri di internet atau di Google. Kalanta ini sudah menjadi komersialisasi sejak tahun, saya lupa di 2020 berapa. Dan itu sudah dikomersial dan mereka juga membuka urutan dari RNA-nya ya dalam produk mereka, dan itu juga sudah jadi trademark mereka juga, dan dosis yang diperlukan itu cukup sedikit ya, sekitar $1 per kalau tidak salah per hektar itu cukup $1 untuk menurunkan populasi dari kumbang kentang. Nah, ini juga cukup menarik. Dan juga di Genolution, salah satu brand yang ada di Korea, brand Lab Services dan juga brand untuk produk agriculture juga salah satunya. Mereka memiliki produk di pestisida untuk pada buah-buahan. Nah, ini juga cukup banyak untuk aplikasi di RNA.
Nah, mermaid itu sendiri kita memiliki beberapa tipe, mulai dari mermaid 4, mermaid 6, mermaid 12, 48X, 96E, sampai 192E. Ya, jadi masing-masing angka yang kita sebutkan ini merupakan jumlah oligo yang bisa disintesis dalam sekali running. Jadi kita running oligonya itu bisa secara paralel, tidak serial. Jadi kalau misalnya kita ingin memproduksi, kita ambil contoh mermaid 48X, kita ingin memproduksi 48 oligo dalam sekali running, itu kita running barengan semuanya dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Ya, jadi kita tidak merunning satu oligo dulu, selanjutnya oligo yang kedua, selanjutnya oligo ketiga sampai ke 48 itu cukup lama. Ya. Jadi kita membutuhkan sekitar 2 sampai 3,5 jam untuk memproduksi keseluruhan kolom untuk mensintesis oligo. Dan konsentrasinya mulai dari 50 nanomol sampai 5 mikromol. Jadi kita untuk memproduksi oligo kita bermain di konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi sempat dari mermaid 6 dan 12 itu di 50 sampai 200 mikromol. 50 nanomol sampai 200 mikromol untuk sekali sintesis. Jadi untuk skala laboratorium dan skala semi produksi alat ini cocok. Namun untuk produksi yang tingkat tinggi sampai ke miligram ataupun kilogram kita memiliki alat lain yang memang khusus yang sampai ke kilogram oligo dalam sekali sintesis. Nah, selanjutnya di sini juga memiliki throttle monitor ya. Semua alat mermaid mermaid 4 sampai 12 itu memiliki throttle monitor. Throttle monitor ini kita bisa melihat apakah sintesis dari oligo kita itu berhasil atau tidak, karena akan mengecek atau akan mendeteksi residu-residu dari DMT ya. Baik, selanjutnya untuk mermaid RNA synthesizer ya, Bapak Ibu bisa cek scan QR yang ada di layar ya. Ini bisa melihat brosur lengkap dari mermaid. Nah, di sini mermaid itu sendiri alatnya bisa mensintesis semua aplikasi ya, mulai dari sirna, antisense, aptamer sampai ke guide RNA. Yang pasti primer dan probe juga bisa ya. Ini sangat dasar sekali untuk molekular diagnostik. Namun di sirna ataupun di interference RNA kita merekomendasikan dari tipe 192 ya, karena kita memerlukan kuantiti yang cukup besar. Selanjutnya untuk guide RNA kita merekomendasikan di 6 dan 12, di mermaid 6 dan mermaid 12 karena kita mengejar dari kapasitas scale atau kapasitas konsentrasi ya, konsentrasi dari sintesis kita itu harus cukup tinggi. Gitu. Karena di mermaid 6 dan 12 itu bisa sampai 200 mikromol. Sedangkan untuk tipe yang lain maksimal di 5 mikromol. Oke, selanjutnya setiap oligosynthesizer pasti ada software ya. Dan di mana untuk mermaid itu sendiri mereka menginvestasikan sangat-sangat menginvestasikan di bagian software ini. Karena ketika running terjadi crash pada software itu akan sangat-sangat merugikan bagi penggunanya ya Bapak Ibu. Jadi ketika running di tengah-tengah misalnya ada crash pada aplikasinya, kita akan mengulang dari awal. Dan ketika kita menggunakan modified oligo atau modified phosphoramidides itu juga cukup mahal ya harganya. Dan ketika sintesis berjalan dan ternyata kita harus mengulang lagi itu sangat-sangat boros jadi. Nah, untuk Bapak Ibu biasanya ketika mendapatkan suatu oligo ataupun kita sebutlah primer probe ataupun RNA ataupun DNA, yang pasti diterima dalam bentuk lyophilized atau dalam bentuk bubuk putih ya, bubuk putih. Karena memang di dalam satu flow di oligo house ini, selain dari mermaid, setelah dari sintesis itu kita langsung melakukan purifikasi menggunakan HPLC ataupun HPLC preparatif tergantung dengan jumlah sampelnya. Dan untuk RNA sendiri ini memiliki satu proses tambahan ya. Di sini kita menambahkan di TEA 3, saya lupa reagennya, ada proses tambahan ya, post-sintesis tambahan supaya produk RNA kita tidak terdegradasi, dan juga kita harus menghilangkan protecting group dari RNA tersebut. Nah, selanjutnya kita purifikasi. Makanya kita vakum konsentrator, lalu kita freeze drying untuk menjadi oligo-lyophilized, lalu kita bisa distribusikan atau bisa kita langsung gunakan ketika dipurifikasi. Sebetulnya masih bisa digunakan setelah dari mermaid, ya. Setelah dari sintesis kita bisa langsung gunakan oligo tersebut, namun tidak dalam waktu yang lama. Jadi ketika setelah sintesis bisa langsung kita gunakan.
Selanjutnya untuk QC tergantung dari panjang oligo yang Bapak Ibu hasilkan. Untuk LC-MS ini kita bisa melihat berapa berat molekul dari DNA itu. Data dari LC-MS itu akan kita match atau akan kita bandingkan dengan data yang ada di Mermet sebelum kita sintesis, karena kita akan menginput urutan basanya. Itu akan terlihat berapa estimasi berat molekul yang akan dihasilkan. Itu akan kita cocokkan dengan data yang ada di LC-MS. Ya, nah itu opsional tapi memang sering digunakan. Selanjutnya kita bisa melihat konsentrasi ataupun kemurnian menggunakan nanospektrofotometer. Dan jika misalnya rantai ataupun bahasa yang oligo yang Bapak Ibu sintesis lebih dari 60 bahasa, itu bisa kita lakukan QC menggunakan autoporesis. Nah, ini biasanya yang kita kenal ketika kita memesan oligo atau memesan primer ya, primer prop itu dengan purifikasi HPLC. Namun ada juga yang disalting ya. Disalting kita tidak memerlukan purifikasi menggunakan HPLC, tapi kita menggunakan purifikasi misalnya ethanol precipitation itu juga bisa. Oke, dengan skema selanjutnya mulai dari distribusi sampai ke QC itu sama. Nah, ini salah satu contoh Mermaid yang digunakan ya. Waktu itu kita sempat diberi kesempatan mengunjungi Illumina yang ada di Singapura. Ya. Mereka memiliki lab yang cukup gede dalam satu gedung besar. Itu mereka memiliki beberapa lab ada beberapa lantai itu semuanya lab, dan mereka memiliki Mermaid tipe 12 ya, Mermaid 12 di 2 unit. Dan penggunaan mereka itu adalah untuk meng-QC alat sequencingnya Illumina, ya, alat sequencingnya mereka. Plus mereka juga memproduksi reagen NGS, ya, mereka memproduksi reagen NGS menggunakan Mermaid oligosynthesizer. Nah, juga mereka menggunakan molecular trap. Jadi di dalam botol masing-masing botol ini, ya, ada molecular trapnya untuk mengikat H2O, ya, karena H2O ini juga sangat-sangat luar biasa. Bisa menyerang oligo yang kita produksi. Nah, untuk Mermaid sendiri, Bapak Ibu jangan khawatir, kita memiliki teknisi di Indonesia ya yang sudah di training juga. Jadi kita bisa melakukan maintenance sangat cepat. Karena untuk oligosynthesizer itu sendiri, maintenance yang paling umum itu adalah di bagian pipa-pipa kapiler ini. Jadi jangan sampai pipa kapiler ini menyisakan sedikit saja fosforamidates ya, karena ini akan terkristalisasi atau jadi menyumbat. Ketika menyumbat, maka kita harus mengganti semua valve-nya. Dan ini juga berlaku untuk semua tipe oligosynthesizer. Ya. Selanjutnya, alat ini juga banyak digunakan untuk medical device manufacturer juga, dan user friendly dari aplikasinya. Dan juga memiliki recent feature, ketika ada kendala listrik, mati listrik, dan lain-lain, kita bisa melanjutkan running tanpa harus mengulang. Dan produsen dari Mermaid itu sendiri sudah ISO 9001 dan ISO 13485. Sehingga oligo yang dihasilkan dari Mermaid itu sendiri itu sudah cocok untuk skala produksi dan skala komersialisasi. Nah, LGC Bioservice Technologies ini sendiri di bidang terapeutik RNA itu sudah banyak mendevelop dan membantu klien-klien mereka ya, terutama untuk brand-brand ataupun klien-klien yang manufaktur terapeutik oligonya cukup besar. Salah satunya dari Jetolution. Dan mereka memiliki LGC juga memiliki beberapa paten juga di RNA drugs juga ya, terapeutik. Selanjutnya yang paling banyak digunakan juga di NSA region di BSQ ya, Bapak Ibu mungkin kenal BSQ, juga merupakan salah satu paten dari LGC Bioservice Technologies untuk quenching. Nah, ini perjalanan dari LGC sendiri di tahun 2017 ke 2018 LGC mengakuisisi dari Brand of Bio Automation untuk Mermaid itu sendiri. Ya. Namun sebetulnya dari Bioservice Technologies itu sudah ada di tahun 1993. Nah, ini untuk lokasi dari LGC ya. Kita memproduksi banyak sekali ya, mulai dari consumable untuk oligosynthesis itu juga di masing-masing negara ada. Khusus untuk Mermaid itu di Alexandria. Oke, baik, terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktunya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Pak Aditya. Sangat menarik ya melihat
otomatisasi dan analisis data dari setting pengembangan masyarakat. Nah, menarik sekali materinya Bapak. Apa suara dengan jelas? Eh, iya, Bu Eka sepertinya suaranya ini ya. Iya, betul Ibu. Sepertinya Ya, suara putus-putus ya Bu. ya, soalnya Oke. lagi gangguan. Oh ya, baik. Ya, Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Ah oh ya, ya. oke. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Udah Ya mohon maaf di sini. Halo. Halo, halo Ibu. Ya mohon maaf di sini sedang hujan, jadi Oh. agak putus-putus. Jadi gema dari HP-nya juga. Baik Ibu. Oke, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mohon maaf tadi beberapa pertanyaan tidak sempat diteruskan kepada Pak Rizal, tapi sudah dijawab di kolom chat box ya. Nanti bisa diperiksa di kolom chat box untuk pertanyaannya. Untuk sesi kedua ini, silahkan jika ada yang ingin bertanya untuk kesempatan kepada peserta yang lain dahulu, boleh raise hand atau di kolom chat. Ya, ini ada Pak Tirta yang raise hand. Boleh silakan Pak Tirta, mohon untuk singkat saja Bapak ya. Oh iya, iya. Ya, makasih Mas Aditya atas presentasinya. Cukup menarik terkait dengan teknologi yang mungkin di Indonesia pun juga masih cukup baru gitu ya. Nah, saya ada ingin bertanya tadi terkait dengan oligo, terutama yang disampaikan modifikasinya mentarget sel liver ya. Iya, betul Pak. Untuk galnak ya. Nah, itu prinsipnya seperti apa ya? Karena sejauh ini kan sebagai delivery system yang banyak digunakan, paling banyak itu kan menggunakan viral, nanopartikel, ataupun liposom, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, seperti apa mekanismenya, dan apakah sejauh ini sudah ada yang digunakan secara in vivo, terutama dengan uji hewan gitu ya, dan berapa persen efisiensi dari pembawaan dari oligo ini? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Tirta atas pertanyaannya ya. Jadi memang kalau untuk galnak ini dari LGC memang sudah ada application note juga Pak. Nanti saya izin share ya Pak ya. Tapi secara garis besar, memang untuk galnak ini sendiri metode RNA, teknologi terbarukan. Ya silakan Bapak Oh ya dilanjutkan. maaf ya, bocor sepertinya ya. Ya, jadi Pak saya lanjutkan ya Pak. Jadi memang kalau untuk galnak ini sendiri LGC memiliki satu modifikasi khusus yang memang di modifikasi ujungnya itu tuh ada banyak Pak. Jadi memang di modifikasi ujung dari bahasanya tersebut. Nah, untuk modifikasi itu sendiri itu akan dipasangkan ke dalam sequence target kita atau sequence DNA kita ataupun sequence RNA kita. Nanti saya izin Pak Tirta untuk saya komunikasi lebih lanjut karena nanti itu ada aplikasi yang lebih detail Pak. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Aditya atas jawabannya. Nanti Pak Tirta bisa komunikasi langsung ke PT EcoSense ya Pak ya. Silahkan jika ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu.
untuk sesi tanya jawab itu sampai pukul 11.25. Izin bertanya, saya tapi off cam ya karena jaringannya kurang bagus. Untuk targetnya sendiri itu apakah itu di dalam untuk sampai ke dalam selnya, apakah bentuk sel yang atau penyakit-penyakit misalnya CA yang solid atau dia yang berada di aliran darah misalnya misalnya untuk mencegah replikasi HIV misalnya, itu kan dia beredar di darah, atau dia juga bisa berupa sel hati ya. Nah, itu delivery sistemnya seperti apa ya? Dia bisa menembus sel solid atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Maratu. Silakan Bapak Aditya. Ya, terima kasih Ibu Martu atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk technical itu ya Ibu ya, mohon maaf saya juga masih belum sampai ke sana, tapi mungkin saya akan konfirmasi ke pabrikan juga ya Bu ya untuk target untuk yang solidnya. Jadi memang kalau untuk salah satunya tadi yang pertanyaan itu adalah Galnap, itu bisa saya bantu kirimkan kembali Bu aplikasi note-nya, seperti apa drug modality-nya dan seperti apa dalam carrier ataupun dalam delivery-nya. Seperti itu ya Bu ya. Maksudnya gimana akan dikirimkan bagaimana? Saya akan kirimkan application note-nya Bu. Jadi memang yang aplikasi yang di Galnap ini sendiri salah satu contohnya untuk melihat drug modality yang mereka gunakan dari pabrikan. Iya, nanti dikirimkan di Boleh. grup ya nanti. Boleh. Ya, makasih. Terima kasih banyak Bu. Baik, terima kasih Pak Aditya. Ya, nanti di follow lebih lanjut ya Bu Maratu. Apakah masih ada pertanyaan? Silahkan Bapak Ibu, kita ada voucher cash OVO ini untuk 3 penanya terbaik. Boleh, jika masih ada yang ingin bertanya ke Pak Rizal juga boleh. Silahkan, ini ada Pak Ahmad Ihsanuddin. Mau bertanya ke Pak Aditya ya Bapak ya? Halo Pak Ahmad. Iya Bu. Iya, silakan. Ya baik, silakan Pak. Oke. Ini mohon maaf saya tidak bisa open cam. Baik Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya untuk sintesis oligonukleotida, misalnya kita ingin sintesis dalam skala besar dalam beberapa batch. Nah, setelah disintesis, ternyata hasil antar batch itu ternyata menunjukkan banyak sekali perbedaan. Nah, apakah itu pernah dijumpai kasus yang demikian? Nah, jika pernah dijumpai, sebenarnya bagaimana cara kita mengidentifikasi kesalahan waktu produksi, Pak? Oke, baik, terima kasih Pak atas pertanyaan Pak Ihsan ya. Jadi kalau dari kita itu ini Pak di sisi produksi ya Pak ya. Jadi di sisi ruangan ataupun di alat ya Pak ya, contohnya ya di skema prosesnya. Memang itu sempat saya tanyakan juga ke pabrikan Pak terkait kegagalan ya, tanda kutip jika salah satu kegagalan dari sintesis terutama yang untuk RNA, karena mereka sendiri memang menyarankan, saya izin share screen sedikit terkait sebentar. Saya ada filenya ya. Jadi memang yang paling utama itu ya Pak ya, itu ketika proses post processingnya. Saya izin share. Oke. Baik, semoga terlihat ya Pak ya. Oke. Jadi kalau untuk processing post processing setelah dari oligo atau setelah dari mesinnya ya, ini akan mempengaruhi dari produk RNA ataupun produk oligo yang kita hasilkan. Ini dari sisi kita ya sebagai produksi ya, di bagian produksi ya, bahwa untuk RNA itu sendiri ya, supaya tidak terdegradasi ataupun tidak rusak ataupun ada kesalahan, itu melakukan post sintesisnya menggunakan reagen ataupun buffer tambahan, yaitu THA3HF, DMSO dan juga sodium bikarbonat. Nah, setelah itu dari klien yang menanyakan seperti itu di pabrikan, setelah itu
produksi mereka tetap berlanjut, Pak. Jadi memang bukan kesalahan ya, Pak, ya. Jadi memang ada sedikit kendala di post processing chemicalnya. Sejauh yang kita pahami di proses produksinya seperti itu. Namun kalau untuk sampai ke tahap bagaimana sintesis RNA-nya, bagaimana desainnya, itu akan dikembalikan lagi kepada pengguna ataupun kepada kepada customer-nya atau kepada user-nya, Pak, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kembali, Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada Pak Ahmad Ihsanuddin. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Kita masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang mempunyai pertanyaan. Sebagai informasi, 3 penanya terbaik akan diumumkan di media sosial Inbio Indonesia dan juga PT Ekosen Hayati. Maksimal akan diumumkan di H+7 setelah acara. Pemenang akan dihubungi panitia untuk informasi selanjutnya. Jadi mohon nanti ditunggu di media sosial kami, bisa di Instagram atau di media sosial lainnya. Semoga beruntung untuk 3 penanya terbaik. Silakan jika masih ada yang ingin bertanya, boleh. Jika mau bertanya kepada Pak Rizal. Jika tadi masih kekurangan waktu untuk bertanya, ini kita ada kelebihan waktu. Ini saya mau pilih pertanyaan sebelumnya tadi di kolom chat, tapi beberapa sudah live Zoom. Oke, ini saya coba pilih satu ya dari Pak Fadlah Khairun. Perkenalkan Pak, saya Fadla. Ini pertanyaan untuk Pak Rizal tadi dari Universitas Bakti Kencana. Izin bertanya, bagaimana stabilitas duplex Mirna mRNA mempengaruhi keberhasilan penghantar obat berbasis RNA di dalam tubuh, serta apa tantangan utamanya untuk mempengaruhi keberhasilan hal tersebut? Jawab ya Mbak ya? Ada lagi atau? Iya boleh Pak, sambil kita nunggu pertanyaan ya. Baik, kalau terkait duplex RNA sama Mirna atau yang sirna lainnya, itu juga salah satu yang menentukan tingkat efikasinya. Jadi semakin komplementernya semakin tinggi, semakin bagus, itu juga sejalan nanti dengan yang namanya binding energy secara thermodynamicnya. Kemudian duplex tadi itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada tipe-tipenya ya, ada 8 mer, 6 mer,
7 mer, ya mer itu pokoknya. Itu menunjukkan jenis seed-nya atau interaksinya. Jadi semakin dia kuat intinya, maka dia makin stabil dan ya akan meningkatkan efikasi. Tapi kalau terkait tadi yang namanya delivery ya, itu kayaknya agak kurang cocok sini, maksudnya kurang berkaitan ya. Kalau delivery kan hubungannya sama yang mungkin permeabilitasnya, kemudian bagaimana si Mirna ini atau RNA ini dia gimana dia bisa masuk ke dalam sel dan dia bisa menginhibit suatu gen gitu. Jadi kalau delivery itu lebih ke arahnya bioavailability-nya. Jadi bagaimana dia masuk ke dalam membran, bisa nembus membran dan bisa melangsungkan fungsinya. Tapi kalau efficacy ini hubungannya sama komplementernya, spesifisitas atau pengikatan. Jadi keduanya itu adalah suatu hal yang berbeda. Nah, kedua-duanya sebenarnya bisa ditingkatkan ya, dengan mungkin menggunakan tadi eksosom atau mungkin menggunakan liposom atau mungkin menggunakan metode karier lainnya ya. Atau mungkin tadi ya ada yang modern ini mungkin kalau di manusia itu bisa pakai adenovirus atau mungkin bisa menggunakan bakteriofag kalau targetnya itu adalah bakteri seperti itu. Ya, semoga dapat memberikan pemahaman ya kepada Bapak Fadlah dari Universitas Bakti Kencana. Silahkan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin bertanya, kita masih ada waktu. Saya informasikan juga untuk Bapak Ibu Saudara rekan-rekan sekalian peserta webinar, jangan lupa untuk mengisi